اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sebelum subuh istighfar. Itu orang yang biasa istighfar sebelum subuh punya dua keutamaan. Keutamaan pertama, setiap berdoa akan segera dikabulkan. Keutamaan yang kedua, saat kembali kepada Allah, dia akan ditempatkan di surga, di tempat yang paling indah, nomor 2 paling bagus di surganya, yaitu taman surga, yang semua kebutuhannya langsung seketika diberikan oleh Allah tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-51 di ayat ke-18, dari ayat 15 sampai 18. Ya, ada orang-orang yang punya kebiasaan setelah tahajud menunggu subuh dan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kalau Anda membiasakan begitu, itu seketika, kalau setiap punya permintaan segera dikabulkan, bahkan ada yang belum meminta langsung dikabulkan. Ya, list. Dan yang paling dahsyat ini, setiap menemukan dalam sepekan ada kemudian misalnya peluang untuk menuntut ilmu, maka lihat, kalau ada yang seperti ini, masukkan list kita. Ustadz Fulan, tanggal sekian, jam sekian, peluang fisabilillah. Kita tidak tahu, mungkin kita wafat di dalamnya, atau kita wafat sebelum menujunya, atau wafat pulang dari majlis ilmu. Kalau Anda sudah punya list seperti ini, baru dituliskan aja, baru dituliskan. Nulisnya hari Selasa, taklimnya hari Ahad. Begitu dituliskan, setelah nulis malamnya wafat, tulisan antum itu baru checklist, sudah dituliskan sebagai pahala. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Saya terjemahkan sambil baca. Allahumma, ya Allah, dengan segala kerendahan diri hamba memohon kepadamu. Anta Rabbi, sungguh engkaulah Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, mencipta hamba, memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha illa ant. Hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau saja. Khalaqtani wa ana 'abduk. Sungguh Engkau yang telah menciptaku, ya Allah, sungguh akulah hambamu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku berkomitmen untuk memegang teguh perjanjianku denganmu, dan aku berkeyakinan bahwa Engkau pun akan menepati janjimu kepada aku. Aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, setelah permohonan taubat ini, komitmen ini, aku memohon perlindunganmu, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku, yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku menyadari, mengakui, ya Allah, betapa besar nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dhanbi. Dan aku pun menyadari, ya Allah, belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa, kesalahan dibandingkan mensyukuri nikmatmu kepadaku. Faghfirli, aku mohon, ya Allah, ampuni diriku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Maka sungguh aku sangat berkeyakinan, ya Allah, tidak ada satu pun yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau saja. Bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik, minimal ya kita dalam sekehidupan tuh bisa membacakan ini. Minimal lah dalam selama hidup, paling sedikit ya bisa pernah baca ini. Ya, sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca, sehari sekali baca, ya, kita sama-sama menguatkan. Nah, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Ini garansi dari Nabi. Orang yang mampu mengatakan ini, jadi mendawamkan, dia baca ini, ya, dia baca ini, ya, minan nahar, di waktu siang. Nah, misalnya muncul dari pagi itu, ya, beraktivitas, ya, dia baca ini, dia mengoreksi kesalahannya, bermuhasabah, dia baca nih, muqinan biha, dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini.
dengan komitmennya, dengan janji Allah kan, dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah, tiba kemudian dia wafat di waktu itu, sebelum datangnya sore. Dia wafat itu. Ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Dijamin langsung di lisan Nabi termasuk ahli surga. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengamalkannya di malam hari, dia baca di malam hari, sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca, dia koreksi diri, dia menyadari dosanya, gitu kan. Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelajari. Maka apa yang terjadi? Famata qabla an yusbiha. Maka dia misalnya meninggal, ya, ajalnya tiba sebelum datang waktu subuh. Wa huwa min ahli jannah. Maka Nabi mengatakan fa huwa min ahli jannati, dia termasuk ahli surga. Ya, Masya Allah. Jadi rahmat Allah menjadikan hamba ini diterima taubatnya, dan percikan kasih Allah menjamin dia menjadi ahli surga. Dibalas dengan surga, bukan dunia lagi, balas dengan surga kalau dia wafat. Ya, hadis ini teman-teman tadi disampaikan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, disampaikan juga, dikutip juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan nomor hadis 3393, kemudian di An-Nasai nomor hadis 5522, dan kita bisa dapati ini semua dengan status yang sahih, tinggal kita amalkan dalam kehidupan. Nah, ini Sayyidul Istighfar.